Bagaimana cara kita menjadi LED? How to-nya ya. Halo teman-teman sekalian, sahabat HNI. Ini di depan saya ada produk-produk HNI. Produk-produk ini akan diberikan kepada sahabat HNI semua. Bagaimana caranya? Silakan Anda follow akun medsos kita yang ada di bawah ini. Lalu kemudian subscribe dan tekan lonceng di channel YouTube Gen HNI Achiever buat kita semuanya. Bagaimana cara kita menjadi LED? How to-nya ya. How to. Jadi yang pertama why. Sekarang how to. Ya. Bagaimana kita menjadi? Kenapa kita harus jadi bagaimana menjadi LED tadi why, sekarang how. Nah, yang pertama teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan betul bahwa menjadi LED itu yang harus kita perbaiki pertama kali adalah karakter. Oh iya, segala sesuatu mau sukses, maka yang diperbaiki pertama kali adalah karakter. Ada rumusnya, ya. Ada rumusnya. Apa itu? Sukses itu, karakter sukses itu ada rumusnya. Bahwa yang namanya sukses itu sama dengan attitude, sikap kita dikali dengan skill ditambah product knowledge. Nah ini perhatikan teman-teman sekalian bahwa yang sangat besar mempengaruhi kesuksesan kita ada pada attitude. Sebesar apapun skill kita, sebagus apapun product knowledge kita, ketika attitude-nya 0, maka bayangkan skill ditambah produk tambah knowledge kita ya ditambah dengan pengetahuan kita itu tidak ada apa-apanya, tidak akan punya efek yang bagus ketika attitude kita 0. Coba dikalikan, ya. Tetapi teman-teman sekalian, semakin tinggi attitude kita, maka pengalinya semakin besar, maka hasilnya pun semakin besar. Maka ini yang pertama kali harus kita bangun, mau bisnis apapun, mau jalan bagaimanapun, perbaiki attitude kita, perbaiki karakter. Ya, perbaiki karakter kita, teman-teman sekalian. Nah, ini yang harus pertama kali kita bangun di dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita adalah membangun karakter. Bagaimana kita membangun karakter sukses dalam diri kita. Nah, ya ini teman sekalian ya. Jadi pertama kali harus kita bangun adalah karakter. Kita membangun karakter. Nah, apa saja karakter sukses yang harus kita miliki di HNI itu ternyata karakter yang harus kita miliki kita singkat dengan istilah mampu. Ya, karakter mampu. Ini harus kita miliki bagi setiap leader HNI ya, yang bagi teman-teman sekalian ingin menjadi seorang LED di HNI. Kita harus memiliki karakter mampu di HNI. Nah, insya Allah teman-teman sekalian, ketika kita sudah memiliki karakter mampu ini, maka langkah apapun, jalan apapun, strategi apapun itu akan mengikuti. Ya, insya Allah dia akan membuat langkahnya semakin baik. Tapi teman-teman sekalian, sebagus strategi apapun, sebagus langkah apapun, rencana apapun, ketika kita tidak memiliki karakter mampu ini, maka yakinlah itu akan memperberat dan membuat jalannya menjadi sukar. Tapi teman-teman sekalian, ketika kita membangun karakter mampu di dalam diri kita, maka insya Allah ya, apapun strategi yang kita jalankan itu jadi jauh lebih mudah. Nah, baik teman-teman sekalian, apa saja sih karakter mampu yang harus kita miliki? Pertama, M itu adalah mau. Yang pertama adalah mau. Pilihannya cuma 2 teman-teman, mau atau mau banget. Seorang leader di HNI pilihannya cuma 2, mau atau mau banget. Nah, mau ini berarti sebuah keyakinan, sebuah motivasi besar dalam diri kita untuk kemudian bisa sukses di HNI. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya yang pertama kali kita bangun dalam karakter sukses di diri kita, iya, mau atau bau banget. Dan mau atau mau banget ini muncul dari keyakinan yang kuat. Maka ketika kita yakin banget dengan produk halal, kita yakin banget bahwa ini sebuah kebaikan, kita yakin banget bahwa Allah pasti menolong kita, kita yakin banget bahwa teman-teman sekalian ini produk berkhasiat, produk sunnah, ya,
produk yang akan membawa keberkahan dalam hidup kita, maka apalagi alasan kita untuk nggak mau? Ya teman-teman sekalian, jadi yang pertama kali kita bangun di dalam diri kita adalah mau atau mau banget. Saya tanya si first team, mau nggak jadi LED? Atau mau banget? Ya, luar biasa, semuanya jawab mau banget ya. Berarti teman-teman sekalian, yang pertama kali muncul di dalam diri kita adalah mau atau mau banget. Ya, keinginan yang kuat dalam diri kita. Kenapa? Motivasi terbesar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah diri kita sendiri. Dan ingat juga teman-teman sekalian, penghambat motivasi terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri juga. Nah ya, jadi teman-teman sekalian, mau atau mau banget ini mesti muncul di dalam diri kita. Bagaimana kita membangun keinginan yang kuat untuk bisa sukses di HNI. Tidak boleh ada yang menghalangi kita. Ya. Kita harus terus maju teman-teman. Sukses adalah hak saya. Sukses itu adalah saya. Sukses itu adalah pilihan hidup saya. Saya insya Allah pasti sukses. Maka inilah kata-kata mau. Ya ini teman-teman sekalian. Berarti kata mau ini harusnya memang terus menerus kita ulang-ulang. Dan itu menjadi keinginan yang begitu sangat kuat di dalam diri kita, ya. Apalagi kita tahu nih produk ini produk halal, bisnis ini bisnis muslim, ini adalah bisnis yang insya Allah berkhasiat, berkah gitu ya. Kita tahu produk-produknya, masya Allah produknya produk yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk umat gitu. Nah, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak mau. Ini teman-teman sekalian, berarti nih saya ada anekdot teman-teman begini. Wah, enak banget ya. Oh, jadi LED bonusnya gede. Moga saya kecipratan gitu. Iyalah, gimana? Emang kecipratan gimana? Orang nggak mau untuk sukses gitu ya. Maka teman-teman sekalian, kalau ingin sukses kecipratan bonusnya LED, ya udah mau. Gak ada pilihan. Mau atau mau banget. Ya teman-teman. Dan mau atau mau banget itu harus muncul di dalam diri kita. Jika kalau bahasanya Pak Wisnu, Presiden Sales kita, itu bahwa mau ini ada dua hal yang membuat kita termotivasi untuk memiliki kemauan yang kuat. Pertama, kita harus memiliki mimpi. Bangun mimpi besar dalam diri kita. Ya. Mimpi di HNI itu gratis teman-teman. Gratis. Masa yang gratis saja kita nggak mau gitu ya? Gratis. Gak dilarang tuh mimpi, maka mimpilah mimpi yang besar teman-teman sekalian. Kita harus memiliki mimpi yang besar, mimpi yang akan membuat kehidupan kita berubah, ya. Mimpi yang membuat kita menjadi punya full power energi, semangat untuk bisa mencapainya. Nah, ini jadi kita harus punya impian. Impian inilah yang merupakan goal settingnya kehidupan kita. Tujuannya kita ingin mencapai, bagaimana kita bisa mencapai mimpi kita. Nah ini teman-teman sekalian, maka ada seorang ulama besar di Mesir mengatakan kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin, kenyataan hari esok adalah mimpi hari ini. Kita lihat bahwa sebagian besar yang terjadi di penciptaan-penciptaan itu, yang karya-karya besar manusia itu ternyata semuanya bermula dari seorang mimpi. Kita lihat bagaimana terjadi sekarang ada pesawat. Saya nonton tuh sejarahnya Ibnu Firnas. Ya Ibnu Firnas itu Masya Allah ternyata teman sekalian, dia memulainya dari bermimpi, lalu kemudian dia mempelajari bagaimana cara burung terbang, lalu kemudian dia menciptakan sayap untuk bisa terbang. Dan dialah orang yang pertama kali kemudian bisa melayang selama 10 menit di udara. Dan itu menjadi inspirasi besar orang kemudian untuk menciptakan, membuat pesawat terbang yang hari ini kita bisa nikmati. Nah, luar biasa kan? Sangat luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana mimpi besarnya Al-Jaziri misalnya ketika dia membuat jam gajah dengan teknologi yang luar biasa menggunakan air. Maka teman-teman sekalian, itulah yang kemudian menjadi inspirasi untuk Ibnu Haytami kemudian membuat jam mekanik yang sekarang kita pakai, arloji gitu ya, jam dinding dan sebagainya. Itu ternyata dimulai dari mimpi. Ya, bagaimana kita membangun mimpi. Nah, ini teman-teman sekalian, ayo kita bangun mimpi kita. Lalu yang kedua adalah macan. Macan ini adalah ancaman dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah khauf wa roja.
Mimpi itu adalah khauf, roja adalah kekhawatiran kita adalah macan. Ya, apa itu ancaman dalam kehidupan kita? Ya, sebagaimana Bunda Hajar, ya, ketika dia merasa ada ancaman dalam hidupnya, kasihan dengan anaknya Ismail yang masih bayi yang tidak minum dan tidak makan, kelaparan di tengah padang pasir, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, maka kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya, mimpinya mencapai air, ancamannya dalam anaknya mati kelaparan dan dia pun mati kelaparan di lembah yang kering tidak punya penghuni. Maka dia lari ke Bukit Sofa, turun lagi ke Bukit Marwah, turun lagi ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, sampai 7 kali yang ia lakukan. Subhanallah, Allah berikan hadiah yang terindah dengan air Zam-Zam. Itu teman-teman sekalian ya. Nah, maka yang Allah lihat dari mimpi dan macan ini adalah ikhtiar yang dilakukan oleh Bunda Hajar. Bunda Hajar naik ke Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah selama 7 kali. Di mana air itu muncul? Ternyata air itu muncul di sekitar kaki bayi Ismail. Subhanallah teman-teman sekalian. Nih, ternyata Allah akan memberikan jalan kepada kita ketika kita memiliki rasa optimisme, rasa mau yang begitu kuat, dan kita memiliki mimpi dan macan. Ternyata Allah berikan pertolongan sangat dekat dengan kita. Ya? Oke. Yang berikutnya adalah karakter yang kita miliki adalah antusias. Nah, ini wajib teman-teman ya. Wajib ya kita miliki. Gak mungkin kita bisa sukses kalau kita tidak punya antusiasme, punya full power, punya semangat yang kuat, punya rasa greget gitu ya. Jadi teman-teman, dan antusias ini merupakan bentuk dari kecemburuan, bentuk dari ghirah kita. Jadi semangat kita. Bagaimana kita kemudian teman-teman sekalian antusias. Ya, antusias dengan produk, antusias terhadap mentor kita, antusias terhadap ilmu. Setiap Kamis bersama Umi Sabil, Selasa bersama para manajemen dan dewan syariah kita, dengerin kita, datengin mentor, belajar, lalu kemudian datengin mitra juga belajar dengan mitra sekaligus kita ngajar. Ya, karena apa? Cara belajar yang terbaik adalah dengan mengajar, dan cara mengajar yang terbaik adalah dengan cara kita belajar. Nah, antusias ini teman-teman sekalian ya, kita membuat kita menjadi semangat. Dan ini teman-teman sekalian, saya selalu ngajarin kepada mitra-mitra saya bahwa teman-teman sekalian, kita harus tunjukkan semangat terus di depan mitra kita apapun kondisinya. Saya pernah datang ke Kayu Agung, itu bayangkan untuk mengisi home sharing pesertanya cuma 1 orang yang ngundang. Tapi teman-teman sekalian, kita tunjukkan kepada dia bahwa kita antusiasme, nggak ada masalah, cuma kamu sendiri pun saya tetap home sharing. Nah, ini menunjukkan, dan ini menular ya teman-teman sekalian. Antusias ini menular, lemes pun menular. Maka ini yang harus kita pastikan bahwa kita punya antusiasme yang tinggi, full power. Kita punya keinginan yang begitu keinginan tahuan yang begitu kuat untuk bisa sukses di HNI. Pelajari betul support system kita. Pelajari betul bagaimana langkah-langkah sukses kita. Pelajari betul teman-teman sekalian tracknya ya, track bisnis kita, track sukses ya, success track kita bersama HNI. Nah, jadi teman-teman sekalian nih, antusiasme ini akan melahirkan frekuensi kerja-kerja yang luar biasa. Iya betul, dengan antusias kita akan PCA, kita akan follow up, kita akan home sharing, kita undang teman kita, lalu kita ajak mereka berbicara ya. Nah, ini dengan antusiasme. Artinya tidak punya sedikit pun peluang kita untuk lemes. Ya, kenapa begitu teman-teman sekalian? Perhatikan. Antusias, semangat sama dengan optimis. Pesimis itu sebuah kematian. Bahkan pesimisme, putus asa merupakan maksiat bagi seorang muslim. Lawannya adalah antusias, full power, semangat, optimis. Gitu ya. Maka siapa yang antusias? Ya. Jadi pastikan teman-teman sekalian, kalau ingin sukses di HNI, ayo kita miliki karakter antusias dalam diri kita. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, kalau kita ingin jadi LED sukses itu, milikilah karakter mandiri. Leader sukses itu memiliki kemandirian. Ada 3 hal yang dibangun dalam kemandirian bisnis kita. Yang pertama, seorang leader itu adalah orang yang tidak tergantung kepada mentor.
Bisnis ini adalah bisnis saya. Bisnis ini adalah sukses atau tidaknya tergantung saya. Besar atau tidaknya bisnis ini tergantung saya. Mentor adalah coach yang mengajari saya, yang memberikan inspirasi dan memberikan wawasan kepada saya. Tapi teman-teman sekalian, bisnis saya tidak tergantung mentor. Ya, coba perhatikan, orang main bola, ada pelatih ya. Tapi tercipta gol atau tidak tergantung pelatih, tergantung penyerangnya. Penyerang juga tidak bisa bekerja sendiri, tergantung playmakernya yang ngumpan bola. Dan yang ngumpan bola pun harus meyakinkan bahwa pertahanannya bisa kuat. Jadi teman-teman sekalian, ya, yang namanya sukses karakter mandiri dalam diri kita itu dia tidak tergantung kepada mentor. Bayangkan kalau mentornya LED, kemudian banyak jadwal, dia nggak akan bisa jalan kalau ngandelin mentor. Dari mentornya, datengin mentornya, tanya teman-teman sekalian, lalu kemudian dia jalankan. Ketika dia menjalankannya, ya, menjalankan apa arahan-arahan mentornya, itu tidak perlu dia ngandelin mentor. Cukup pelatih ngasih strategi, begini, jalankan. Masa pelatih ngasih arahan kita nunggu di lapangan, yuk pelatih ikut dong nendang. Enggak kan? Nah, begitu teman-teman sekalian. Ya masa pelatihnya turun ke lapangan, gabung, kemudian ikut nendang bola, ikut nyundul bola. Enggak. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin sukses di HNI, miliki karakter mandiri tidak tergantung kepada mentor. Nah, ini akan mendidik kita untuk menjadi mentor yang mandiri, memberikan arahan-arahan kepada mitra-mitra kita. Gitu ya? Oke. Semakin kita memulai bisnis ini dari kecil, maka semakin cepat kita bisa mandiri dan semakin cepat sukses kita. Jadi nggak harus nunggu jadi eksekutif director dulu nih baru ngadain home sharing. Enggak, manajer pun bisa bikin home sharing. Anggota biasa baru daftar hari ini, kita udah bisa PCA. Teman-teman sekalian, pernah dia cerita tentang Mus'ab bin Umair? Keren tuh Mus'ab bin Umair. Disuruh Rasulullah SAW masih muda, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke Madinah, berdakwah di Madinah. Ya, dia nggak menunggu Rasul datang, enggak, dia lakukan dakwahnya di Madinah. Nah, ini keren banget teman-teman sekalian ya. Jadi bagaimana seorang leader yang sukses itu adalah dia punya kemandirian. Yang kedua, mandiri itu tidak tergantung kepada promo. Perhatiin teman-teman sekalian, semakin kita tergantung kepada promo, semakin susah untuk sukses. Apa-apa selalu dikaitin promo. Belanja ini dapat apa? Kalau naik pangkat ini dapat apa? Selalu yang dikejar promo. Enggak teman-teman sekalian. Bahwa kalau kita ingin sukses nggak usah tergantung promo. Ada atau tidak ada promo bukan urusan saya. Ada atau nggak ada promo? Ya ada promo, alhamdulillah ambil. Tapi tujuan kita bukan ngambil promonya. Tapi dengan kita mandiri, kemudian kita bisa menjalankan track sukses dengan benar. Promo yang ngejar-ngejar kita. Enakan mana? Capek ngejar-ngejarin promo atau promo yang ngejar-ngejar kita? Hah? Dikejar promo kan? Nah ini teman-teman sekalian, bagaimana kita membangun karakter mandiri, insya Allah promo yang ngejar kita. Jadi nggak perlu kita tergantung promo, bahkan kita yang bikin promonya, ya kita yang bikin promo gitu ya. Jadi jangan tergantung kepada promo. Yang ketiga teman-teman sekalian, jangan tergantung kepada event. Kalau nungguin event, apalagi di masa pandemi kayak gini, wah nggak akan ada event ya, kecuali event-event online seperti ini. Nah jadi teman-teman kita jangan mati gaya gitu. Kita yang bikin event. Kita yang bikin event kita pun bikin event. Apalagi di masa pandemik ini adalah masa-masa HNI banget. Bayangin, kita dibatasin pertemuan, disuruh physical distancing, disuruh kerja dari rumah, disuruh belajar dari rumah. Itu HNI banget teman-teman. Kenapa? Kita bisnis rumahan, kita kerjain dari rumah. Tinggal kita milih pontang-panting atau postang-posting, gitu ya. Jadi ini teman-teman sekalian, jangan pernah tergantung kepada event. Inilah adalah ciri-ciri leader yang mandiri. Semakin kita bisa mandiri sejak awal, ya maka teman-teman sekalian, semakin cepat bisnis kita jalan dan semakin cepat kita untuk sukses. Jadi kita datang ke leader, bertanya, kemudian jangan minta leader untuk dampingi kita lama-lama, langsung jalan. Memang sih seorang leader itu idealnya 3-4 kali dia mendampingi mitranya. Tapi setelah itu, mitranya ini harus jalan sendiri, harus bisa ngerjain sendiri. Ya kalau kemudian semuanya tergantung kepada leadernya untuk bisa ngerjain bareng-bareng, wah ini memperlambat
gerak kita ya, itu teman-teman sekalian. Apalagi kalau leadernya jaraknya jauh, wah ini lebih susah lagi gitu ya. Saya punya teman itu Pak Ali di Lubuk Linggau. Dia jadi LED itu nggak pernah ketemu langsung dengan leadernya. Keren nggak? Dia jalanin sendiri arahan mentornya lewat WhatsApp. Dia jalankan langsung. Jadi teman-teman sekalian, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang segera dijalankan. Nah, yang keempat adalah positif. Positif. Ini sangat penting teman-teman bagi seorang leader, bahwa selalulah berpositif thinking. Apapun kejadiannya selalu positif. Bagi leader HNI, bagi orang-orang calon LED seperti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adanya pandemik ini justru mempercepat Bapak Ibu sekalian menjadi LED. Kenapa? Positif. Ya. Ketika ada bisnis pizza yang sudah mendunia, hari ini terpaksa jualan di pinggir jalan, karena kalau tidak begitu dia akan gulung tikar dan banyak outlet-outletnya sudah tutup. HNI justru yang begitu-begitu udah jadi kerjaan kita. Kerjaan untuk dari rumah ke rumah. Ya, keren kan? Keren banget teman-teman sekalian. Di saat orang hari ini mulai berpikir untuk kembali yang alamiah, kita udah kerjain, udah dari begitu gabung kita udah alami. Nah, jadi teman-teman sekalian, semua kejadian untuk kita ambil hikmah dan selalulah positif. Maka insya Allah teman-teman sekalian, dengan jiwa yang positif ini, insya Allah akan mempercepat kesuksesan kita bersama HNI. Yang kelima adalah ulet. Ini semua makna dari ulet ada di sini. Ulet, gigih, pantang mundur, tangguh, gitu, tidak mudah menyerah, gitu ya teman-teman sekalian. Maka kalau kita lihat, kita baca para pebisnis sukses, orang-orang hebat itu semuanya memiliki karakter seperti ini. Mereka memiliki karakter seperti ini. Baca ya sejarah para orang-orang hebat di muka bumi ini, maka dia selalu memiliki karakter seperti ini. Anda juga kan? Kita semua kan? Kalau kita ingin sukses bersama HNI, kita memiliki karakter mampu. Siap? Insya Allah gitu ya.